Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita tampilkan dua pisau sembelih kambing, sembelih sapi, jenis sarung kulit tebal model sloboan. Jahitannya rapih, polos, hitam, dagingnya tebal, aman kan? Meskipun sloboan tapi aman, meskipun nggak dijepit atau ditekan ini ya, biar tidak jatuh, tidak. Ini aja maksudnya, ini aman. Oke, ini cantolan ikat pinggangnya lega banget. Cukup untuk ikat pinggang Betawian, kulit sapi asli. Kalau kulit imitasi, kulit sintetis, pasti kita sampaikan, semuanya kita sampaikan secara detail. Dan kebanyakan dan rata-rata kita produksinya ya kulit sapi asli seperti ini. Bentuk bilahnya seperti ini. Nah, ini lebar di pangkal menuju ujungnya hampir rata. Ini bisa dipakai untuk sembelih sapi kayak tarik murni kalau model seperti ini. Nah, didentang peksinya dalam, peksi atau ekor bilahnya sampai sini dalam banget. Handlenya Galisono keling. Nah, aksesorisnya seperti ini. Megang begini, genggam kuat, tarik gelambirnya, kalungkan mentok ke bawah, tarik, jeret, bismillahirrahmanirrahim, tarik, seret, insya Allah sekali tarikan ambiar. Terus untuk agar tidak, ya kalau tarik murni itu kan membutuhkan powerful ya, untuk sembelih sapi kayak tarik murni membutuhkan powerful. Nah, supaya tidak terlalu ngoyo, karena ketika mata bilah ini sudah mulai menggesek kulit sapi, itu secara refleks ada pergerakan, ada gerakan spontanitas sapi. Nah, ini tali temali harus betul-betul kuat, untuk tali kakinya, untuk tali leher, kepala. Di kepala ini harus moncong, dan dua tanduk harus benar-benar ada ikatan khusus. Nah, itu sering kita buatkan tutorialnya, silahkan dicek di konten channel kami GSN Official. Nah, itu kencang, harus kencang, karena begitu ngegesek sapi itu ngejut, entah di RPH yang begitu kencangnya ataupun apalagi di Idul Kurban. Ini betul-betul penting. Meskipun, nah sebaiknya ketika tali temalinya bagus, jangan ada lagi orang satu kampung menindih sapi, jangan ada lagi ganjal di leher sapi menggunakan balok kayu, jangan ada lagi bambu atau kayu yang ada di selangkangan sapi, itu jangan ada lagi. Jadi cukup tali temali pada kaki sudah cukup. Ikat pada lempeng
setelah tali temali pada kaki selesai, maka dikendorkan, ikat pada lempeng atau perut bawah, itu dikendorkan supaya sapi bisa bernafas dengan leluasa. Sapi ini begitu mengena benda tajam, dia akan ngejut. Makanya kalau prosesnya lebih dari 3 atau 5 detik, 5 detik lah ya, itu aduh, betapa menyakitkan, betapa tersiksanya itu sapi kurban kita. Ini yang sering saya sampaikan. Sapi ya, kalau kambing kan lehernya kecil, kebanyakan orang tidak terlalu ketara sekali untuk permasalahannya gitu. Kalau sapi ini kan gede, kadang orang terlalu panik, tidak tenang pembawaannya, sehingga penyembelihannya kurang ihsan, kurang cepat prosesnya. Kadang-kadang orang pamer sembelihan saja, yang ke kami pamer sembelihan, tapi ternyata sembelihannya saja dan prosesnya masih terlihat lama. Itu jangan sampai. Ada yang sembelihannya sudah bagus, lehernya sudah kencang, tapi tidak divideokan dari awal menuntun hingga sembelihan tadi, sehingga kita tidak bisa menganalisa. Sembelihannya bagus tapi sapi sudah nggak ada gerakan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Proses dari mulai berdiri, dituntun menuju ke tempat eksekusi, dirobohkan, diikat, itu berapa menit. Nah, ini harus fair. Kalau memamerkan sembelihan fair itu. Jadi jangan sampai lebih dari 15 menit ya, dari mulai dituntun, dirobohkan, diikat hingga siap dan proses dieksekusinya. Ini jangan lebih 5 detik, dan jangan lebih dari 3 kali gesekan. Maka ketika dikalungkan begini, untuk gaya tarik murni menggunakan pisau-pisau pendek seperti ini ya, ketika dikalungkan, biasanya untuk ngebuka kulit sapi ya, seekor sapi, digesekkan lagi biasanya, seret, gesekkan turun lagi, baru diambiarkan gitu. Atau saat turunnya, makanya ada gaya dorek itu kan begitu, saat turunnya. Yang penting pembawaan tenang, skillnya nanti bisa dibayangkan lah. Ketika saya menyampaikan seperti ini, bisa dibayangkan. Yang terpenting itu kencang lehernya, kencang betul, dongak, gesekkan ke bawah, seret, itu sudah ambiar, sudah ngebuka, seret, sudah ada jalan untuk bilah kita. Lalu kita tarik ke atas, biar. Nah, kalau tarik murni, nariknya nggak ke atas, atasnya itu nggak keangkat, tapi ini leher mengebelahnya, itu ngebelahnya, patokannya tulang. Dari sini seret tulang. Makanya kalau Juleha menyampaikan atau memberi edukasi, itu ketika praktek sembelihan itu kadang menggunakan galon, menggunakan gedebong pisang, menggunakan media apapun yang bisa langsung dibayangkan. Tapi beda memang nanti ketika prakteknya langsung berbeda. Ini ya, umpamanya ini tulang leher sapi, ini dagingnya melingkar di sini, bisa dibayangkan ya. Ini tubuhnya ke sana, ini moncongnya. Jadi dikalungkan begini, tarik seret, dikalungkan, tarik, gesekkan ke bawah lagi untuk ngebuka yang saya sampaikan terakhir tadi, lalu tarik pol. Nah, itu tarik pol itu nempel tulang, atau diusahakan jangan sampai ini cuman dapat atasnya, daging separuh atasnya ya, patokannya tulang tadi, tapi tidak nempel secara kuat gitu, tidak, karena nanti akan berpengaruh pada bilah. Seret gini. Nah, ini tulang ya. Jadi pas nariknya, ini tulang ya, nariknya itu tidak keangkat gini, melainkan ke arah kita. Jadi posisi kuda-kuda kita benar-benar, ini kuda-kuda mempengaruhi banget, benar-benar bagus kuda-kudanya. Jangan sampai ada sapi gerak kita malah jatuh, jangan sampai. Seret, ini kuda-kudanya, dan kita semakin merunduk. Posisinya kalau
Kalau gaya tarik murni itu posisinya memang benar-benar kuda bawah, set gitu. Kalau pergerakannya cepat, bilah pendek digesekkan untuk disempurnakan lagi ke depan, terus ditarik lagi ke belakang, bisa kalau gerakannya cepat. Dan terlihat manis, elok, halus banget sembelihannya, rapi gitu, rapi sembelihannya. Oke ya, itu seputar mengeksekusi. Jangan lebih dari 3 kali gesekan, jangan lebih dari 5 detik, diusahakan seperti itu. Bilah dari pisau ini materialnya baja Bohler K110, panjang bilahnya 19,5 atau 19 cm. Kalau pojok ke pojok ini 19,5 ya. Terlebar di pangkal 3,3, hampir rata ke ujungnya. Bilah-bilah segini ini bisa, apalagi kalau ketemunya sapi-sapi kecil. Makanya sahabat-sahabat GSN yang kepengen belajar menyembelih dengan skill yang rapih, dengan skill yang mumpuni, silahkan datang ke Gubuk GSN. Nanti kita ajak ke RPH, belajar menyembelih sana, belajar handling, cara merobohkan, cara mengikat, dan semuanya di situ banyak ilmu yang bisa kita serap. Nah, nanti ketika di Idul Kurban ketemu sapi-sapi itu sudah tidak heran lagi, wah gede ya, enggak, kecil-kecil sapi di Idul Kurban. Beda dengan sapi pedaging, sapi-sapi yang memang diperuntukkan untuk diperdagangkan di pasar kan. Kalau sapi RPH kan gede-gede. Jadi ketemu sapi di Idul Kurban itu terlihat kecil, memang kecil-kecil gitu. 20 juta, 21 juta sampai 25 juta itu kan kecil-kecil. Oke ya, kita tes tanpa rikaso. Seret, ini halus. Halus, empuk. Seret. Jadi bilah segini berani dipakai untuk menyembelih sapi. Kalau untuk menyembelih kambing, domba, biri-biri itu pemula enak ukuran segini, manis. Model selobokan lebih simpel ya. Terus cara membawa, mencabut, menyarungkan, dan merawat bilah saat hari H itu juga penting. Jangan cuman bilah satu dipakai menyembelih terus nggak ada SOP-nya. Ini jangan sampai, akan terus saya ulang-ulang ini penyampaian ini agar benar-benar paham, karena pemahaman ini ternyata tidak istilahnya orang ini kalau benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan, tidak memandang usia. Kemarin ada tamu sudah sepuh ya, sudah sepuh bapak-bapak, tapi ternyata paham tentang bilah, paham cara memegang, mencabut, menyarungkan, paham nama-nama baja. Nah ini kan artinya wah masya Allah, alhamdulillah manfaat. Selanjutnya yang kedua nih ya, tebal, selobokan aman. Lubangnya ukuran gede, ukuran betawian masuk. Bentuk bilahnya seperti ini, hidden tang terus di dalam dipin. Oh yang pertama tidak ada pin ya, yang pertama tidak ada pin, yang kedua dipin ya. Jadi ini pembedanya, dipin sebenarnya sama, dipin atau tidak dipin sama-sama peksinya dalam ya kuat. Galis sono keling. Ini prosesnya stok removal atau tempa mesin, finishingnya satin polish BG atau satin polish serat baja. Materialnya baja Bohler K110. Untuk panjang bilah 19,5, terlebar di pangkal 3,5, menipis, ketebalan 3,5 menipis. Nah, kita tes. Ini yang hasil pertama, rapih potongannya. Ini hasil sayatan yang kedua. Nah, enak, empuk. Untuk yang model selobokan Bohler N695 ada pokoknya. K110 ini kita cari masih sisa 2 ini ya, belum ketemu.
seperti ini ya. Bisa dijadikan gacuan, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ini buat semuanya, terutama pemain Idul Kurban, apalagi yang punya tim pembantu relawan, sukarelawan, tapi belum tahu, jadi belum tahu ilmunya merobohkan, mengikat apapun. Nah, ini kita harus betul-betul menjadi leadership, menjadi pemimpin ketika acara Idul Kurban, benar-benar mumpuni. Kita bisa tidak hanya cerewet, tapi kita bisa mencontohkan. Cerewet saja ita itu, tapi kurang mumpuni di bidang cara mengikat, merobohkan, mengikat dan menyembelihnya, percuma saja gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Tanyakan stoknya ke admin kami, harga sudah kita tulis, tinggal menanyakan stoknya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.